Bab 2615. Yesuan datang lebih dulu dan kemudian Tian. Saat ini, Lanzi benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Ketika pedang datang, dia bahkan tidak merasakannya. Di samping, Ketua Bencana dan Yumo ketakutan, dan mata mereka penuh kengerian. Apakah Ketua Pavilion Qin ini seorang kultivator pedang? Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti Lanzi. Di bawah penutup aura ini, jiwa Lanzi yang seharusnya menghilang tiba-tiba terpelihara. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di sisi lain langit. Melihat pria paruh baya ini, Ketua Bencana dan Yumo kaget, dan segera memberi hormat, si bijak Gu. Mileye melirik pria paruh baya itu, sedikit terkejut. Pria paruh baya ini jelas merupakan super master di level dewa usia. Si bijak Gu memandang Quincy, Ketua Pavilion Qin, ini keterlaluan. Quincy sedikit mengernyit, apakah kamu menyalahkanku? Si bijak Gu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, ya. Quincy mengangguk, sepertinya kamu ingin bertarung. Si bijak Gu tampak tenang, mohon bimbingan Ketua Pavilion Qin. Quincy tiba-tiba berkata, di mana kapal luar angkasa itu? Bang! Tiba-tiba, ruang waktu di atas kepala Mileye meledak, dan segera setelah itu, monster besar terbang keluar. Raksasa ini berbentuk seperti perahu, dengan tubuh besar dan panjang lebih dari 10.000 kaki, terlihat seperti binatang buas raksasa angkasa. Hanya berhenti di sana pun sudah memberi orang kekuatan penindas yang tak terlihat. Di geladak kapal ini terdapat ratusan benda mirip burung terbang yang masing-masing berwarna gelap dan terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui. Melihat hal ini muncul, si bijak Gu sedikit mengernyit, apakah kamu mencoba membunuhku dengan benda ilahi? Quincy tampak tenang, Ezra keluar, ledakkan dia. Suara itu jatuh, dan di geladak, ratusan senjata ilahi tiba-tiba melonjak ke langit, dan detik berikutnya, ratusan senjata ilahi mengarah langsung ke si bijak Gu, dan kemudian, di mata semua orang, cahaya putih berbondong-bondong ke si bijak Gu itu. Saat Mileye melihat cahaya putih tersebut, pupil matanya tiba-tiba mengecil, lari. Setelah berbicara, dia menarik Juan, Nando dan Tievo untuk melarikan diri. Di setiap cahaya putih, ada satu yang tidak membicarakan moral silat. Ratusan yang tidak mementingkan moral silat. Oh sial! Mileye panik. Itu sangat menakutkan bahkan jika hanya satu yang tidak berbicara tentang moral seni bela diri, sekarang ratusan dari mereka muncul bersamaan. Kulit kepala Mileye kesemutan. Begitu Mileye dan yang lainnya melarikan diri, ada serangkaian ledakan mengerikan di belakang mereka, bahkan Mileye berempat, yang dipisahkan oleh puluhan star teritori, gendang telinga mereka pun pecah dan hati mereka gemetar ketakutan. Setelah Mileye berempat berhenti, mereka berbalik dan melihat, ketika mereka melihat, mereka berempat langsung terpana. Sejauh yang bisa mereka lihat, itu gelap gulita. Juan gemetar, ini. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, lihat itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kedalaman langit berbintang yang jauh. 3 orang mengikuti Mileye melihat ke arah yang ditunjuk jarinya, dan pada posisi sebelumnya, si bijak Gu masih di sana, tetapi pada saat ini, dia hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Apalagi sinar jiwa ini telah meredup, seperti gumpalan asap hijau. Mileye berempat saling memandang, sedikit terkejut. Si bijak Gu ini luar biasa. Ternyata belum mati. Ketua Bencana dan Yumo juga tidak mati, karena mereka baru saja bersembunyi di belakang si bijak Gu, dan si bijak Gu memblokir sebagian besar kekuatan serangan untuk mereka. Meski begitu, mereka sangat tidak nyaman, dan tubuh fisik meledak.
Bahkan jiwa pun tertiup sampai menjadi ilusi dan transparan. Jika ingin pulih sepenuhnya, setidaknya 100 tahun. Mereka bertiga benar-benar terpana saat ini. Terutama si pemimpin si bijak Gu, dia adalah dewa usia, master top langka di dunia ini, tetapi pada saat itu, dia terpana. Apa itu? Itu sangat kuat bahkan dia tidak bisa menahannya. Di kedalaman langit berbintang, Quincy menatap si bijak Gu dengan ekspresi dingin, suruh ketua makam dewa keluar. Si bijak Gu. Quincy sedikit mengernyit, dan dengan lambaian tangan kanannya, ratusan senjata ilahi tiba-tiba terbang dan mengarah ke si bijak Gu. Raut wajah si bijak Gu langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, "Ketua Pavilion Qin, ini salah paham. Salah paham besar." Quincy tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menarik pelatutnya. Bang! Sebuah cahaya putih langsung menghiraukan Star Territory dan langsung mengenai si bijak Gu. Bang! Si bijak Gu segera mundur puluhan ribu kaki, dan jiwanya sedikit meredup lagi. Dia lemah, sepertinya orang bisa meledakkannya dalam satu tarikan napas. Tatapan ngeri muncul di mata si bijak Gu. Benar-benar akan mati. Dia benar-benar akan mati. Inilah yang dia rasakan saat ini. Wanita di depannya ini memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Quincy memandang si bijak Gu dengan ekspresi dingin. "Jika kamu bisa mengalahkanku, lalu kamu mau bertarung. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, lalu bilang itu hanya kesalahpahaman. Kulitmu sebanding dengan Tuan Muda Ye." Di sisi lain, wajah Mile Ye langsung menjadi muram. Apa maksudnya sebanding dia? Quincy ini benar-benar tidak pandai berbicara, sepertinya akan sulit punya suami di masa depan. Pada saat ini, ruang waktu di belakang si bijak Gu tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya keluarlah satu orang tua. Setelah orang tua itu keluar, dia segera melihat ke arah Quincy, ketua Pavilion Qin. Di bawah makam dewa 6 orang bijak si bijaksu, pemimpin dari semuanya. Aku. Quincy tiba-tiba tanpa ekspresi di wajahnya. "Oh, apa aku tidak pantas untuk membiarkan ketua makam dewa kalian keluar?" Si bijaksu buru-buru berkata, "Tidak, tidak. Ketua makam sedang sibuk, dia." Quincy berkata dengan marah, "Sibuk sialan." Setelah selesai berbicara, dia tertegun sejenak, dan detik berikutnya, wajah kecilnya sedikit memerah, dan dia menepuk pipinya dengan kedua tangan. "Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Hehe. Setiap orang." Quincy menatap si bijaksu, apakah makam dewa akan menyatakan perang pada Pavilion Xianbao? Si bijaksu buru-buru berkata, Tidak. Ini hanya kesalahpahaman besar." Quincy terlihat tenang. "Kirimkan pesanku untuk ketua makam dewa. Kalau mengganggu Pavilion Xianbao lagi, aku akan pergi ke makam dewa dan meledakkan makam dewa." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Wajah si bijaksu agak jelek. Makam dewa belum pernah diancam seperti ini sebelumnya, tapi dia tidak berdaya. Ketua Pavilion Qin ini terlalu misterius, bahkan makam dewa pun tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah si bijak Gu di kejauhan. Pada saat ini, jiwa si bijak Gu begitu ilusi sehingga dia tidak bisa melihatnya. Si bijaksu terkejut dan hendak bergerak. Si bijak Gu menggelengkan kepalanya, "Sudah terlambat." Si bijaksu terdiam. Si bijak Gu berkata dengan lembut, "Kupikir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membunuhku." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. "Kesombongan membunuhku." Seandainya dia tidak berbicara dengan sombong sebelumnya, dia tidak akan mati. Tapi tidak ada kata seandainya dalam hidup. Si bijak Gu tiba-tiba melihat ke arah Mile Ye berempat di kejauhan.
si bijaksu. Keempat orang ini memiliki keberuntungan kebenaran agung. Mereka sangat jenius. Jangan biarkan mereka tumbuh dewasa. Jika tidak, itu akan membawa bencana besar bagi kalian, dan bahkan bencana bagi makam dewa. Setelah berbicara, dia benar-benar menghilang. Si bijaksu melihat ke Mileye berempat di kejauhan, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di ujung langit berbintang di kejauhan, di samping Mileye, Nando berkata dengan lembut, "Mengapa musuh dewa usia selalu kuat dan tidak normal? Sebelumnya tidak seperti ini." Juan berkata dengan suara yang dalam, "Sebelumnya kita menghadapi pengontrol usia, tapi sekarang, musuh langsung menjadi dewa usia. Siapa yang tahan dengan ini?" Tievo terus memakan dagingnya, tidak peduli siapa musuhnya, asalkan ada daging untuk dimakan. Mileye tiba-tiba berkata, "Saudaraku, apakah kalian percaya diri?" Juan ragu-ragu, lalu berkata, "Jujur saja, tidak." Nando mengangguk, "Memang tidak." Mileye tertawa, "Tidak percaya diri pun tetap harus bertarung, saudaraku, lakukan saja." Suara itu terdengar, dia langsung menghilang di tempatnya. Jelek. Sebuah pedang tiba-tiba merobek Star Territory, dan menebas lurus ke arah si bijaksu yang menembus Star Territory. Dan Juan yang berada di sampingnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dewa usia. Kenapa harus takut? Hajar saja." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Nando mengangguk, "Kalau begitu hajar saja. Lagi pula tidak ada pilihan lain." Setelah berbicara, dia bergegas menuju si bijaksu di kejauhan. Pemimpinnya, Mileye, memiliki tatapan keganasan di matanya, dan dia menghunus pedangnya langsung untuk menebas. Dengan pedang ini, dia langsung mengerahkan kekuatan usia dalam radius 1.000.000 kaki. Tidak hanya itu, dia juga mengerahkan kekuatan garis darah. Pedang ini, dia melakukan yang terbaik. Dia harus melakukan yang terbaik. Tahukah kamu, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan master penguasa usia sebelumnya, apalagi menghadapi master dewa usia sekarang. Beda dua alam. Jika sebelumnya, mungkin tidak ada masalah. Namun kini perlu diketahui, berapa banyak orang yang bisa mencapai dewa usia yang idiot. Melampaui dua alam. Betapa sulitnya. Tapi mereka harus bertarung. Melarikan diri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bang! Langit berbintang tiba-tiba meledak, dan detik berikutnya, sepotong pedang cahaya hancur, dan Mileye yang merupakan pemimpinnya, mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dan saat Mileye terlempar ke udara, Juan membawa tubuh Dharma puluhan ribu bentuk dengan ketinggian lebih dari 100.000 kaki, menyerbu ke atas kepala si bijaksu, lalu meninjunya. Bang! Pukulan ini mengenai sasaran, seolah hendak menghancurkan langit berbintang yang luas. Itu sangat menakutkan. Si bijaksu melambaikan lengan bajunya dengan kosong. Bang! Kekuatan usia yang mengerikan menyapu, dan dalam sekejap, Juan terlempar, dan tubuh Dharma puluhan ribu bentuknya hancur dan musnah dalam sekejap. Pada saat ini, bayangan muncul di depan si bijaksu, dan dia langsung meninju kepala si bijaksu. Tievo. Dengan pukulan ini, Star Territory di sekitarnya meledak, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya mati. Kekuatan tubuh fisik yang paling murni. Si bijaksu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan langsung memukulnya. Bertarung kasar. Bang! Tievo terbang terbalik, dan begitu dia berhenti, lengan kanannya retak, tubuh fisiknya terbelah, dan darah berceceran. Sangat buruk. Pada saat ini, Nando tiba-tiba muncul di belakang si bijaksu, membalik tangan kanannya, dan menghantam dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan keluar dari telapak tangannya,
dan pada saat ini, penghalang tak terlihat muncul di belakang si bijaksu. Bang! Kekuatan itu benar-benar ditentang oleh penghalang tak terlihat ini. Si bijaksu tiba-tiba berbalik dan menendang. Bang! Ruang waktu meledak di depan si bijaksu, dan Nando mundur puluhan ribu kaki. Begitu Nando berhenti, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan organ dalamnya robek. Butuh waktu kurang dari 2 detik bagi beberapa orang untuk bertarung barusan. Selama 2 detik ini, si bijaksu memblokir semua serangan dari mereka berempat. Di sisi lain, Juan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap si bijaksu, dan berkata, "Saudara Ye, kita tidak bisa mengalahkannya." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Kita mungkin telah diatur oleh pena kebenaran agung." Orang itu tidak berbicara tentang moral seni bela diri. Ketika mengatur musuh, bisakah dia mengatur kita berlatih dengan yang lebih lemah dulu? Ampun. Bima Sakti. Di ruangan tertentu, raungan tiba-tiba bergema, berlatih mulai dengan yang lemah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Apakah Mileye datang lebih dulu daripada langit? Bajingan, aku sudah bersabar untuk waktu yang lama. Kamu. Saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di dalam rumah. Pedang penerapan Taoisme. Setelah hening sejenak di dalam ruangan, suara tenang terdengar, "Apa yang aku katakan tadi memang agak berlebihan. Untuk ini, aku minta maaf, aku akan meninjau kesalahan, dan aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Aku berjanji." Bersambung.